Intisari Buletin An-Nasiha edisi 149 agar tidur lebih berpahala, yakni bisa dengan cara tidur di awal malam dan jangan gemar begadang. Termasuk kebiasaan Rasulullah SAW adalah tidak mengakhirkan tidur sampai datang tengah malam. Beliau melarang kita tidur sebelum Isya dan tidak bercakap-cakap setelahnya. Dengan kesimpulan, beliau menganjurkan untuk tidur setelah sholat Isya, kecuali memang ada kebutuhan yang penting, seperti berbincang-bincang dengan tamu, murojaah ilmu agama, menyelesaikan pekerjaan kantor, dan lainnya. Berikut adab-adab tidur yang kami himpun. 1. Berwudu sebelum tidur. Termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah berwudu sebelum tidur. Hal ini ditunjukkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridainya. Beliau membawakan perkataan Rasulullah SAW yang artinya, jika kalian mendatangi pembaringan kalian, maka wudulah sebagaimana wudu engkau untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Berbaring miring di atas sisi tubuh bagian kanan dan tidak tidur tengkurap. Hal ini didasarkan atas perkataan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Rasulullah SAW yang artinya, jika kalian mendatangi pembaringan kalian, maka wudulah sebagaimana wudu engkau untuk sholat, dan berbaringlah di atas sisi kanan tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidur tengkurap seperti tidurnya penduduk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Mengibaskan tempat tidur, yakni membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah ia mengambil kain, lalu ia kibaskan ranjangnya atau tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil membaca bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang lain disebutkan ujung sarung kain. 4. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hal ini didasarkan atas sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa dahulu Nabi SAW di setiap malam hendak berbaring, maka beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dalam keadaan terbuka, lalu beliau tiup keduanya dan membaca surah Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau An-Nas. Lalu beliau usap dengan kedua telapak beliau tersebut seluruh tubuh beliau yang bisa dijangkau dengannya. Beliau mulai dari bagian kepala, lalu wajahnya, lalu bagian tubuhnya. Beliau melakukan hal tersebut 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amudu wa ahya. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, yang artinya, dahulu Nabi SAW jika hendak tidur, beliau membaca doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat lain, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam redaksi yang lain, Allahumma bismika amutu wa ahya. Hadis riwayat Bukhari. 6. Tidur adalah nikmat yang sangat agung dari Allah, maka bersyukurlah. Allah berfirman yang artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Quran Surah An-Naba ayat 9-10. Mensyukuri nikmat tidur dengan lisan kita adalah dengan kita membaca doa ketika terbangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini maknanya adalah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dikumpulkan. Hadis riwayat Bukhari. Yuk kunjungi Instagram Buletin An-Nasiha di @buletin.annasiha atau akses bit.ly/buletinjumat untuk membaca dan mendengarkan audio Buletin An-Nasiha yang lainnya. Barakallahu fikum. Yuk dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah.